masyarakat sekitar Rumah Sakit Jogja yang berbahagia pada pagi hari ini. Kita berjumpa di sesi pertama ngobrol santai bareng Rumah Sakit Jogja. Di kesempatan yang pertama ini pada hari Selasa 20 Agustus 2020. Kami dari Rumah Sakit Jogja akan menyapa para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada pagi hari ini tentu saja masih dengan isu pandemi yang masih terus berjalan dan dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat di seluruh dunia. Bahkan di daerah terpencil pun sudah sangat-sangat dirasakan dampaknya. Nah, pada kali ini acara ngobras atau ngobrol bareng santai dengan Rumah Sakit Jogja, kita akan memberikan sedikit pengetahuan dan wacana terkait kesehatan. Pada pagi hari ini kami sudah bersama dengan salah satu dokter dari Rumah Sakit Jogja. Beliau adalah Dr. Patri Nawati, spesialis patologi klinik. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Beliau adalah ketua komite PPI Rumah Sakit Jogja, sekaligus beliau adalah dokter di instalasi patologi klinik. Selamat pagi Dr. Patri Nawati. Selamat pagi, Sehat Dr. Patri? Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengobrolkan di mana dampak luar biasa memang sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat sampai dengan hari ini terkait dengan pandemi COVID-19. Sebelumnya kita pernah mendengar istilah new normal, begitu ya dokter ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata image di masyarakat dengan new normal menganggap bahwa kondisi pandemi saat ini sudah kembali normal, sehingga yang terjadi adalah banyaknya bermunculan kasus-kasus konfirmasi baru. Nah, kemudian ada beralih ke adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk Rumah Sakit Jogja sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tentu saja mempunyai upaya-upaya untuk membuat masyarakat, baik masyarakat internal dalam Rumah Sakit Jogja, aman, dan juga masyarakat yang mau berkunjung ke Rumah Sakit Jogja. Bagaimana gambarannya, Dr. Patri? Gambaran di Rumah Sakit Jogja, apakah saat ini dalam masa pandemi ada perbedaan dengan masa sebelum pandemi? Bisa dijelaskan, Dr. Patri? Ya, terima kasih Mas Tio atas pertanyaannya. Jadi ini mungkin memang menjadi pertanyaan banyak masyarakat ya terkait dengan era kebiasaan baru COVID-19 ini. Jadi di rumah sakit tentu saja mengalami perubahan. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini sehingga pelayanan kesehatan juga tidak bisa kita lakukan secara seperti yang sebelumnya. Jadi kita membuat protokol-protokol kesehatan menggunakan beberapa standar dan referensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk Rumah Sakit Kota Jogja sendiri, untuk jaminan aman untuk pelanggan kita itu ada dua. Yang pertama, jaminan aman yang pertama adalah kita menerapkan prinsip utama PPI di era COVID-19 ini. Ada 3 macam. Untuk sebelum berlanjut mungkin bisa dijelaskan PPI itu apa nih dokter? PPI adalah salah satu program yang ada di rumah sakit kita dalam rangka pengendalian infeksi. Tujuan dan standarnya adalah patient safety. Ya, keamanan dan kenyamanan pasien gitu ya. Dan kenyamanan pasien. Jadi tadi saya lanjutkan ya yang terkait dengan perubahan kebiasaan baru di rumah sakit kita. Ada beberapa jaminan keamanan untuk pelanggan Rumah Sakit Kota Jogja agar dapat periksa seperti pada umumnya sebelum pandemi COVID ini. Prinsip utamanya ada 3 ya untuk PPI ini. Yang pertama itu adalah bahwa di rumah sakit ini sudah diterapkan kewaspadaan isolasi. Nah, kewaspadaan isolasi mungkin ini sangat tidak terlalu lazim ya bahasanya. Jadi prinsipnya kewaspadaan isolasi ini adalah rumah sakit menerapkan beberapa aturan-aturan agar supaya tidak terjadi paparan baik pada pasien maupun petugas dari infeksi itu. Kemudian yang kedua, untuk prinsip utamanya adalah bahwa rumah sakit kita itu sudah menerapkan pengendalian administratif. Nah, pengendalian administratif itu banyak sekali Pak Tio. Jadi nanti akan saya runtutkan ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan apa itu COVID-19. Begitu. Sehingga semua lini baik itu petugas maupun masyarakat akan paham bagaimana mengetahui menghadapi COVID-19 ini. Baik, kita langsung saja dokter. Yang pertama tadi kalau tidak salah adalah pengendalian isolasi ya. Kewaspadaan isolasi. Mungkin bisa dijelaskan kewaspadaan isolasi yang diterapkan di Rumah Sakit Jogja sampai dengan saat ini seperti apa?
Untuk kondisi pandemi kali ini ya tadi terkait dengan kewaspadaan isolasi itu terdiri dari 2 macam, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi. Nah, kewaspadaan standar ini menurut standar WHO ada 11 macam dan itu sudah dijalankan di Rumah Sakit Kota Jogja ini. Bagi petugas bagi ya. petugas. Nah, kemudian bagi pasien sendiri untuk kewaspadaan standar itu sudah sangat disediakan. Dari mulai pasien datang sampai dengan dia terlayani di ruang rawat inap maupun rawat jalan. Ada area-area disediakan area-area untuk cuci tangan, kemudian ada pengukuran screening suhu tubuh di awalnya, kemudian pengisian formulir untuk screening awal. Kemudian setelah itu dari petugasnya sendiri juga sudah melakukan kewaspadaan itu, yaitu penggunaan APD. Di poliklinik itu APD level 3, kemudian di area rawat inap itu sudah menggunakan APD level 3. Bagaimana yang muncul di masyarakat adalah begitu melihat seorang petugas kesehatan menggunakan baju lengkap seperti astronot begitu Bu Andre. Kira-kira untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa dengan pakaian seperti itu bukan hal yang perlu ditakuti, itu seperti apa dokter? Ya, jadi memang APD itu memang terkesan sangat menakutkan untuk masyarakat awam. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu bentuk perlindungan atau barrier yang kita ciptakan agar supaya tidak terjadi paparan antara petugas kesehatan dan pasien maupun dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Berarti intinya justru malah kalau kita melihat ada petugas kesehatan di area rumah sakit menggunakan pakaian lengkap, ya kalau kita menyebutnya hazmat gitu ya, itu justru tidak perlu khawatir karena justru perlindungan mereka itu bagus ya, seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya dokter, selain itu di rumah sakit itu tentu saja ada pemisahan pasien yang COVID mungkin atau yang non COVID, itu bisa dijelaskan bagaimana dokter? Ya, jadi itu adalah salah satu kebijakan Rumah Sakit Kota Jogja dalam rangka menerapkan protokol kesehatan sesuai standar. Di antaranya yaitu di pemisahan pasien dengan gangguan saluran pernapasan dan pasien umum. Ini tujuannya agar supaya memang terlokalisir ya pasien-pasien dengan gangguan pernapasan dari area rawat jalan nanti akan diarahkan ke ruang isolasi IGD. Kemudian di situ juga arah dan alurnya itu terpisah dengan pasien umum. Bahkan dari depan ya dokter ya, dari UGD kemudian atau dari poliklinik itu sudah dipisahkan, ada dipisahkan jalurnya bahwa kalau yang khusus COVID itu memang ada ruang tersendiri gitu. Pemeriksaannya juga sendiri oleh petugas tersendiri juga gitu ya. Nah, jadi itu menjadi salah satu jaminan aman untuk masyarakat. Untuk selanjutnya kewaspadaan yang berikutnya dokter? Yang selanjutnya adalah kewaspadaan berbasis transmisi. Transmisi atau penularan gitu penularan. Penularan penyakit itu ada bisa lewat udara maupun kontak maupun lewat droplet atau percikan cairan. Nah, khusus untuk COVID-19 ini dari WHO sudah tetapkan dia sebagai kewaspadaan kontak dan droplet. Jadi di situ benar-benar dari awal kita sudah pastikan bahwa semua individu yang ada di fasilitas kesehatan itu memahami itu. Bagaimana mewaspadai kondisi-kondisi transmisi kontak maupun droplet atau percikan cairan. Nah, untuk masyarakat biar tahu, kalau untuk kewaspadaan transmisi yang bisa diterapkan oleh masyarakat, terutama yang berkunjung ke rumah sakit itu harus menerapkan apa saja dokter langkah-langkahnya? Ya, mungkin ini tips dan trik ya untuk masyarakat di kondisi pandemi seperti ini, apa saja yang perlu dia perhatikan untuk mewaspadai transmisi tadi. Prinsipnya pada saat memang harus mendesak datang ke rumah sakit, gunakan masker atau face shield. Itu tujuannya adalah barrier atau kita menciptakan pembatas antara lingkungan maupun individu yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak tahu ya udara itu bersih atau bebas dari COVID atau tidak begitu ya dokter. Jadi memang kewaspadaan itu tidak melihat atau tidak pandang bulu siapapun yang datang ke rumah sakit memang harus menerapkan protokol itu nih. Jadi harus menggunakan masker, kemudian apa lagi? Masker, kemudian selalu bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan, kemudian usahakan sosial maupun physical distancing. Terus kemudian yang terpenting adalah jangan lupa itu pada saat memang sudah selesai dari rumah sakit segera pulang, mandi kemudian ganti baju. Tentu saja kalau untuk hand sanitizer untuk area rumah sakit pasti disediakan ya dokter ya. Jadi di beberapa titik rumah sakit pasti ada hand sanitizer yang digunakan untuk pengunjung maupun petugas rumah sakit. Baik dokter, untuk selanjutnya itu tadi kewaspadaan standar. Ada kita menamakannya adalah budaya cuci tangan gitu ya. Cuci tangan itu ada standarnya. Kemudian apakah cukup dengan cuci tangan dengan air mengalir saja tanpa ember-ember apapun ataukah ada standar khususnya yang dibenarkan oleh WHO? Kalau untuk cuci tangan dari standar WHO adalah cuci tangan dengan menggunakan sabun
di air mengalir. Ya. Sabunnya apakah sabun asal sabun ataukah memang ada prasyarat khusus sabunnya? Kalau dari ketentuan sabun saja yang mengandung mungkin antiseptik. Antiseptik, karena dengan unsur dari sabun itu sudah bisa membunuh virusnya ya, virus corona seperti itu. Baik, selain tadi sudah dijelaskan bahwa kadang orang yang berkunjung ke rumah sakit mayoritas adalah orang yang dengan gangguan kesehatan atau dengan kata lain imunitasnya baru turun, sehingga mereka berpotensi sekali untuk tertular penyakit-penyakit tertentu yang ada di lingkungan rumah sakit. Nah, selain penggunaan masker, kemudian sudah cuci tangan, kira-kira social distancing, upaya-upaya dari petugas medis sendiri seperti apa, dokter? Karena ada beberapa yang masyarakat menilai bahwa kalau saya diperiksa oleh dokter, itu yang dipakai dokter untuk memeriksa itu bergantian dengan orang, itu akan nempel ke saya. Nah, itu seperti apa perlakuannya biasanya? Jadi untuk kewaspadaan standar ya, salah satunya ya untuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan maupun peralatan yang digunakan. Kalau untuk peralatan di rumah sakit ini sudah dikelola sesuai standar, yaitu dilakukan dekontaminasi. Dekontaminasi ada 3 macam ya, kritikal, semi kritikal maupun non kritikal, dan itu sudah dikerjakan di rumah sakit kita. Dan itu jaminan aman untuk pasien atau pelanggan rumah sakit Kota Jogja agar dapat berkunjung dan kontrol di rumah sakit kita. Intinya kalau masyarakat mau berkunjung ke rumah sakit Jogja tidak perlu takut lagi, karena memang rumah sakit Jogja sudah menerapkan dengan ketat protokol-protokol tersebut ya, baik dari petugasnya, perilaku petugasnya, kemudian sarana prasarana, kemudian alat-alat medis dan lain sebagainya pasti sudah dijalankan seperti ini, dokter. Oke, baik. Untuk selanjutnya, adakah upaya-upaya rumah sakit terkait dengan untuk menjamin amannya pasien? Ada nggak penerapan, misalkan daftar itu kan biasanya kalau dulu konvensional harus datang berbondong-bondong, kemudian yang nganter banyak, kemudian dirawat inap pun yang menunggu banyak gitu ya, jam kunjungnya juga selalu penuh. Itu seperti apa upaya rumah sakit? Ya, jadi upaya rumah sakit terkait dengan tadi yang Pak Setia tanyakan itu adalah masuk di area pengendalian administratif ya. Jadi prinsipnya untuk pendaftaran itu sudah di rumah sakit kita sudah disediakan pendaftaran online. Jadi bisa menggunakan WA, mungkin H-1 bisa melakukan pendaftaran. Kemudian triknya agar mengurangi paparan, usahakan H-1 melakukan pendaftaran online, kemudian hari H datang mendekati waktu konsultasi sehingga waktu paparan di 5 rumah sakit menjadi lebih pendek. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua terkait dengan jam kunjung ya, di kondisi pandemi rumah sakit ini menerapkan bahwa meniadakan jam kunjung maupun menunggu untuk pasien-pasien dewasa ya, terutama pasien-pasien probable, suspek maupun yang confirm itu ditiadakan jam kunjung maupun jam besuk. Ya, untuk mengurangi paparan itu ya. Jadi memang benar-benar rumah sakit Jogja itu menerapkan dengan ketat sekali protokol pencegahannya ya, pencegahan penyebaran COVID-19. Tentu saja hal ini juga tidak hanya dikhususkan untuk COVID-19 ya, sehingga protokol-protokol ini juga berlaku untuk penyakit-penyakit lain tentunya. Jadi masyarakat tidak ada lagi alasan untuk takut berkunjung, khususnya masyarakat yang mempunyai mungkin penyakit kronis dan harus mendapatkan akses layanan seperti itu. Baik dokter, itu jaminan aman dari petugas kita sudah dijelaskan, kemudian ada physical distancing juga seperti tadi. Nah, begini, kadang masyarakat, apalagi sekarang yang muncul di masyarakat, bahwa pemberitaan tentang kasus terkonfirmasi adalah banyak bermunculan dari tenaga kesehatan. Nah, jaminan bahwa Rumah Sakit Jogja itu memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatannya agar aman, tidak menjadi sumber penyebaran, seperti apa dokter? Ya, langkah yang dilakukan di Rumah Sakit Kota Jogja terkait dengan jaminan aman terhadap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan terhadap pasien adalah kami dari PPI berkolaborasi dengan K3 Rumah Sakit untuk rutin melakukan monitoring terhadap petugas kesehatan yang ada di lingkungan Rumah Sakit Kota Jogja. Artinya kita memang membuat kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan adalah kondisinya dalam kondisi sehat. Ya. Mungkin dengan ada asupan makanan, pemberian vitamin, kemudian pemeriksaan kesehatan rutin, beberapa mungkin pemeriksaan rapid test itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa petugas kesehatan yang sedang menjalankan tugas adalah dalam kondisi sehat. Sehat. Tentu saja tidak mungkin menempatkan petugas kesehatan
yang beresiko itu untuk melayani di lini depan pelayanan rumah sakit. Baik dokter, selanjutnya untuk mencegah atau mencegah penyebaran COVID yang berlanjut, kemudian petugas kesehatan sebagai ini terdepan dalam pelayanan kesehatan tentu saja harus dibekali dengan bermacam ilmu, karena kita tahu sendiri bahwa sampai dengan saat ini saja ada panduan revisi penanganan COVID dari Kemenkes saja sudah sampai yang kelima, otomatis sangat dinamis ya perubahannya. Itu kira-kira upaya yang dilakukan Rumah Sakit Jogja untuk menjamin bahwa petugas kesehatannya di sini itu paham benar bagaimana penerapan protokol itu seperti apa, dokter? Upayanya. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi di kondisi pandemi ini sejak diterapkan dari mulai April 2020 itu pedoman yang sudah melakukan revisi sampai 5 kali. Sampai 5 kali ya. Otomatis setiap 1 bulan sekali pasti ada revisi yang terbaru. Nah, kita di rumah sakit kita ini kita juga selalu mengupdate, mengikuti protokol-protokol yang ditetapkan di dalam pedoman Kemenkes tersebut. Nah, tujuan kita mengupdate itu agar supaya apa teman-teman di lapangan itu memang benar-benar memahami. Maka untuk itu dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan COVID-19. Ya? Baik petugas maupun pasien maupun pengunjung. Kita selalu lakukan itu secara rutin. Ya. Jadi memang semua lini itu tidak hanya petugas, memang harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang apa itu COVID-19, bagaimana pencegahannya, bagaimana harus melindungi keluarganya agar aman, seperti itu. Nah, untuk masyarakat sendiri, kira-kira banyak yang masih tetap takut berkunjung ke rumah sakit. Kira-kira trik yang aman bahwa Rumah Sakit Jogja memang aman dikunjungi, tentu saja dengan syarat dan ketentuan ya, tidak mungkin tidak, karena dengan kondisi pandemi seperti ini memang banyak syarat dan ketentuan yang harus dijalankan, atau dengan kata lain kita ada adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru yang bisa diterapkan masyarakat yang mau berkunjung ke rumah sakit seperti apa, dokter? Ya, jadi tadi yang bicara terkait dengan tips dan trik untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Rumah Sakit Jogja. Yang pertama mungkin gunakan fasilitas tadi yang saya sampaikan adalah pendaftaran online. Tujuannya jadi kita pendaftaran online dulu H-1. Kemudian mungkin pasien setelah melakukan pendaftaran online namanya sudah terdaftar, datanglah ke rumah sakit pada saat jam dia konsultasi. Tujuannya adalah mengurangi waktu paparan di lingkungan rumah sakit. Terus jangan lupa gunakan masker atau face shield, bawa hand sanitizer, kemudian rajin cuci tangan, usahakan untuk mengkontrol agar tidak menyentuh area-area fasilitas umum. Kalau dia segera cuci tangan. Terus kemudian yang terakhir mungkin yang penting setelah selesai dari rumah sakit segera pulang, mandi, kemudian ganti baju. Mungkin itu tipsnya. Nah, kadang kita masih menjumpai bahwa banyak masyarakat yang datang ke rumah sakit itu belum menggunakan masker. Jadi hanya menggunakan masker di saat sudah masuk ke area rumah sakit. Apakah itu dibenarkan, dokter? Itu sebenarnya dari pemerintah Kota Jogja juga sebenarnya sudah melakukan gerakan pakai masker. Artinya memang ya otomatis kalau kita menjumpai pasien datang belum pakai masker itu menjadi setugas kita rumah sakit untuk memberikan masker atau supaya dia pada saat masuk ke rumah sakit sudah menggunakan masker. Ya, terkait itu juga banyak sekali masyarakat yang mungkin belum paham karena ada refleks di mana kita sebagai orang yang mungkin notabene sehat, kadang kita tidak tahu kita membawa virus atau tidak. Kemudian ada refleks batuk, refleks bersin. Nah, etika batuk dan bersin seperti apa yang memang harus diterapkan oleh masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit? Jadi untuk pasien-pasien dengan gangguan pernafasan, kemudian batuk atau bersin itu pada saat dia akan pergi ke rumah sakit menggunakan masker. Dan jika memang dia batuk, segera tutup dengan menggunakan lengan bagian atas. Kemudian jika terkena cipratan sekret atau cairan dari batuk atau bersin segera cuci tangan. Kemudian bersihkan dengan tisu, dibuang di tempat sampah yang memang sampah intensius. Begitu. Jadi memang adaptasi kebiasaan baru ini memang mengarah pada budaya kita. Harus kita rubah bahwa kita harus saat ini memang bersanding dengan COVID-19, sehingga apa yang kita lakukan, yang pertama adalah mengamankan diri kita. Karena begitu diri kita aman, tentu saja akan mengamankan lingkungan. Begitu ya, dokter? Baik, para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang berbahagia dan masyarakat Yogyakarta beserta masyarakat sekitarnya,
pada pagi hari ini kita sudah banyak sekali ngobrol dengan Dr. Fadrin terkait bagaimana protokol kesehatan yang bisa diterapkan baik oleh petugas rumah sakit maupun oleh masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit Jogja. Tadi kalau bisa kita ulangi bahwa yang pertama pastikan Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semuanya yang berkunjung ke Rumah Sakit Jogja pastikan menggunakan masker dengan benar, dimulai dari begitu keluar dari pintu rumah. Begitu ya dokter? Ya, yang pertama itu tetap menggunakan masker. Kemudian begitu masuk ke area rumah sakit, ikuti protokol yang ada di Rumah Sakit Jogja. Pertama adalah cuci tangan. Ya, cuci tangan kita sediakan area-area cuci tangan. Cuci tangan ini sesuai dengan standar WHO ya dokter. Ada 6 langkah ya. Ada 6 langkah, kemudian kita menggunakan sabun dan air mengalir. Di beberapa titik di Rumah Sakit Jogja, khususnya di pintu-pintu masuk, sudah kita sediakan untuk masyarakat dan siapapun yang berkunjung ke rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya, ikuti protokol yang ada di Rumah Sakit Jogja. Ada pengukuran suhu tubuh, jadi jangan kaget kalau Bapak dan Ibu berkunjung ke Rumah Sakit Jogja tiba-tiba ditodong untuk diukur suhu tubuhnya. Kemudian ada pemisahan screening ya dokter ya, pemisahan screening. Kemudian baru dari jika dirasa aman dari hasil screening itu, baru pasien-pasien atau pengunjung boleh masuk ke area Rumah Sakit Jogja. Nah, baik pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang berbahagia dan masyarakat pada umumnya, untuk kegiatan ngobras pada pagi ini, ngobrol santai bareng dengan Rumah Sakit Jogja, saya sudah usai. Ya sedikit ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Tentu saja menjadi bekal untuk kita, menjadi koreksi untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah menerapkan protokol kesehatan secara benar sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Badan Kesehatan Dunia ataupun dari Kementerian Kesehatan ataupun dari unit-unit pelayanan kesehatan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masih bingung atau mungkin masih ragu-ragu tentang informasi yang simpang siur atau banyaknya hoax yang ada di masyarakat, silakan Bapak dan Ibu bisa mengakses informasi di Rumah Sakit Jogja, terutama melalui sosial media kami, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube di Rumah Sakit Jogja. Jangan lupa Facebook, Instagram, YouTube Rumah Sakit Jogja, dan juga bisa mengunjungi website kami di rumahsakitjogja.yogyakarta.go.id. Terima kasih sekali saya berikan kepada Dr. Fadrin yang pada pagi hari ini sudah memberikan wawasan yang cukup kuat untuk kita dan masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan untuk menjalankan adaptasi perusahaan baru di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali dokter dan masyarakat Jogja dan sekitarnya serta pengguna layanan kesehatan. Nantikan kehadiran kami di ngobrol santai bareng Rumah Sakit Jogja di episode berikutnya. Kami akan menghadirkan beberapa informasi-informasi ringan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Dari saya, Siti Hartono, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengakses layanan kami dan juga informasi-informasi yang kita update di sosial media kami, Facebook, Instagram, YouTube maupun website rumah sakit. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.